Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah ada 31 orang yang bergabung ya. Eh, sudah sarapan belum ini semua ini? Biasanya kan Belum, Pak. Belum, Mbak. di pagi. Sudah, Pak. Oke. Kalau kemarin materi kita tentang eh, interpretasi tutupan lahan, hari ini kita interpretasi vegetasi tetapi menggunakan indeks NDVI. Nah, apa yang dimaksud dengan indeks NDVI ya? Ini Normalized Difference Vegetation Index atau perbedaan indeks vegetasi yang dinormalisasi. Di secara harfiah itulah merupakan pengertian dari indeks NDVI ya. Yakni merupakan perhitungan pada sebuah citra yang digunakan untuk mengetahui tingkat kehijauan pada suatu lahan sebagai awal dari klasifikasi daerah vegetasi. Jadi indeks atau NDVI yakni adalah indeks yang menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman. Indeks vegetasi merupakan kombinasi matematis antara band merah dan band NIR atau dalam kurungnya Near Infrared Radiation yang telah lama digunakan sebagai indikator keberadaan atau kondisi dari sebuah vegetasi di wilayah tertentu. Nah, indeks vegetasi dapat secara efektif digunakan untuk pemetaan kekeringan, terus penggurunan atau diversifikasi, dan penggundulan hutan. Nah, nilai NDVI sendiri itu dapat diperoleh dengan membandingkan data near infrared tadi dan data red. NDVI ini sedangkan NIR adalah band 5 Citra Lancet 8 dan red adalah band 4 dari Citra Lancet 8. Jadi, pada sebuah penelitian biasanya itu menggunakan teknik analisis dari sistem formasi geografis dengan menentukan ahli nilai ya, kerapatan atau tajuk vegetasi menggunakan hasil dari penghitungan NDVI tersebut. Nah, dari situlah kemudian nilai dan kelas NDVI tersebut diklasifikasi ulang atau diriklas menjadi 3 kelas. Apa saja? Yakni kerapatan jarang, sedang, dan rapat. Sedangkan mengapa kita kemarin melakukan praktek koreksi ya dari radiometrik? Karena di dalam sebuah NDVI ini peran dari koreksi radiometrik ini ada 2 alasan, yaitu untuk memperbaiki kualitas visual citra dan sekaligus memperbaiki nilai-nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral objek yang sebenarnya. Nah, metode ini dapat digunakan dengan citra Landsat 8, yakni citra yang mempunyai 11 band dengan resolusi spasial. Sedangkan untuk pengoperasiannya itu bisa menggunakan Google Earth Engine. Nah, teman-teman bisa masuk pula nanti ke Google Earth Engine, kemudian di situ dipilih Citra Landsat 8 dan indeks NDVI. Nah, itu bisa langsung di-save. Nah, sedangkan perhitungan NDVI itu didasarkan pada prinsip bahwa tanaman hijau tumbuh secara sangat efektif dengan menyerap radiasi di daerah spektrum cahaya tampak ya, yang tampak jadi dalam kurung atau dalam kurung proses fotosintesis itu. Sementara itu, tanaman hijau sangat memantulkan radiasi dari daerah inframerah secara dekat. Sedangkan konsep pola spektral didasarkan oleh prinsip ini menggunakan yakni hanya citra dan band merahnya. Sedangkan rumus dari NDVI ya, NDVI ini sama dengan dalam kurung NIR strip red tutup kurung garing buka kurung NIR plus red tutup kurung. Nah, ini sebenarnya punya arti ya. NIR tadi adalah radiasi inframerah. Sedangkan red-nya tadi itu adalah radiasi cahaya matahari dan piksel. Nah, ini saya nanti akan tunjukkan
rumus jika memang perlu digunakan, tetapi nanti kita tidak sejauh itu, hanya ini penjelasan saja ya. Nah, jadi begini, sebelum drone itu berkembang, citra NDVI diperoleh melalui satelit atau pemetaan pesawat udara. Nah, sehingga untuk mendapatkan peta NDVI tersebut menggunakan drone, ini sangat memakan waktu yang lama dan mahal. Nah, dengan perkembangan teknologi drone dan kamera saat ini untuk memperoleh citra NDVI dapat menjadi lebih mudah dan relatif murah. Jadi kelebihannya seperti itu. Nah, kita berbicara mengenai vegetasi sekarang ya. Kalau secara arti adalah vegetasi ini kan adalah sebuah tumbuhan atau tanaman yang memiliki beberapa peranan penting, yakni pengendalian oksigen, erosi, iklim, serta perlindungan radiasi matahari. Indeks vegetasi yakni yang menjadi parameter yakni menggunakan analisa keadaan vegetasi dari satu wilayah yang memiliki berbagai macam algoritma. Nah, selain teknik NDVI, ada sebuah metode yang yaitu segmentasi yang digunakan untuk mendeteksi kerapatan suatu wilayah dengan cara membedakan bentuk, warnanya, teksturnya, serta batasan areanya. Berdasarkan konsep dari segmentasi, untuk mendapatkan hasil segmentasi dengan menggunakan algoritma multi resolusi segmentasi tergantung dari 3 parameternya, skalanya, bentuknya, dan kekompakannya. Kemarin kita sempat mendownload citra di United States Geological Survey atau USGS ya. Nah, kenapa kita perlu mengkaji kerapatan dari vegetasi? Nah, kerapatan vegetasi ini adalah suatu aspek yang mempengaruhi karakteristik vegetasi dalam citra. Kerapatan vegetasi umumnya diwujudkan dalam bentuk persentase untuk mengetahui tingkat suatu kerapatan vegetasi. Indeks vegetasi merupakan suatu algoritma yang ditetapkan terhadap citra. Nah, secara praktis indeks vegetasi ini merupakan suatu transformasi matematis yang melibatkan beberapa saluran sekaligus dan menghasilkan citra baru yang lebih representatif dalam menyajikan fenomena vegetasi. Masing-masing kelompok ini nanti nilai pikselnya ini dibagi, misalnya bunga akasia mempunyai nilai piksel 0,3 sekian dan sekian, bambu juga misalnya memiliki nilai piksel 0, dari sekian sampai sekian. Sedangkan puspa misalnya dengan memiliki piksel dengan rata-rata sekian. Nah, pada akhirnya nanti semua itu akan ada nilainya, jadi akan dihitung. Nah, ini kalau kita bicara secara jauh ya. Tetapi nanti di sini kita lebih kepada bagaimana interpretasi vegetasi lebih kepada hutan nanti. Nanti setelahnya akan seperti biasa akan saya berikan videonya dan juga penjelasannya. Oke, jadi seperti itu penjelasan secara singkat terkait bagaimana atau pengertian dari NDVI dan vegetasi, pentingnya vegetasi. Bagaimana kita menginterpretasi vegetasi tersebut. Nah, mengapa perlu adanya radiometrik dan lain sebagainya. Oke teman-teman, saya akan langsung saja memberikan video tutorialnya terkait interpretasi vegetasi menggunakan indeks NDVI.
Nah, jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana melakukan klasifikasi supervising ya, atau interpretasi vegetasi tutupan lahan. Nah, kalau ini lebih kepada hutan ya. Nah, ini di pojok kanan ada penjelasannya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis citra Landsat 8 untuk mendapatkan klasifikasi tutupan lahan. Ya. Dalam tutor ini menggunakan supervisor untuk menentukan objek permukaan bumi, yakni hutan. Satu, yaitu masukkan citra yang sudah di layer stacking atau sudah digabung ke dalam satu. Nah, jika tidak ada atau jika belum, boleh juga tanpa layer stencilnya tadi ya. Kemudian dua, kemudian load band dengan urutan band 543. Tiga, lakukan klasifikasi dengan membangun ROI terlebih dahulu atau bisa disebut training sample. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ini saya closekan saja. Biar lebih kelihatan ya. Nah, kurang lebih seperti ini langkah-langkahnya. Nah, mungkin teman-teman nanti juga akan saya kirimkan linknya terkait langkah-langkah video dari video ini ya, agar nanti teman-teman juga bisa membuat sendiri dan mengerjakannya sendiri. Jika pun nanti kalau ditanya deadline-nya kapan, tadi sempat banyak juga yang menanyakan, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Pur saja. Deadline-nya itu sampai kapan. Nah, sekarang ke permukiman ini. Nah, ini langkah-langkahnya bisa diperhatikan. Ya, buat training sampel sebanyak kebutuhan sehingga mewakili objek di citra tersebut. Nah, ini ada air, hutan, pemukiman. Nah, ini dengan air berwarna biru, kemudian hutan merah, sedangkan pemukiman dengan hijau di sini. Warnanya hijau.
Nah, ini kemudian mengganti warna objek, maksudnya ini objek yang sesuai kepekaan yang kita butuhkan. Kemudian selanjutnya menerapkan hasil training sampel ke dalam klasifikasi. Oke, teman-teman, informasi ya, nanti kalau misalkan tiba-tiba add semuanya Zoom-nya mati ya, mohon masuk kembali, nanti akan saya kirimkan linknya. Karena ini sudah mulai minta upgrade ya. Nanti akan saya kirimkan kembali linknya jika ini tiba-tiba terjadi live out. Karena ini tinggal 8 menit. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Ya, ini hasilnya sudah dapat kita lihat. Kemudian kita bisa meloading ke new band baru. Nah, kemudian mengkonversikan file raster to vektor. Oke, memori.
Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman langkah-langkahnya. Dan ini waktu meetingnya ini tinggal 2 menit. Jadi nanti kalau tiba-tiba keluar semua mohon masuk kembali karena tadi juga ada beberapa kesalahan settingan awal ya. Jadi tidak bisa lebih dari 40 menit. Tetapi mohon teman-teman juga bisa masuk kembali untuk mungkin nanti masih ada yang ingin saya sampaikan beberapa hal ya untuk terkait kelanjutannya. Atau mungkin karena ini masih ada waktu, jadi seperti